balik lagi dengan aku di Nanas Channel. Channelnya para makhluk-makhluk halu yang kerjaannya nonton anime, baca manga, dan bermain game. Tentunya beban keluarga juga ya, sama seperti aku. Tokyo Revenger sangat booming di kalangan pecinta anime. Di animenya sudah rilis 12 episode yang baru tayang hari Minggu kemarin. Kali ini aku mau ngebahas poin-poin penting di anime Tokyo Revenger episode 12 yang berjudulkan Balas Dendam. Biar gak lama-lama, yuk langsung kita mulai aja. Berangkat! Oh iya nih, sebelum dilanjut, mari kita mencoba beramal dengan klik like, terus dibagiin ke teman-teman kalian ya. Tentunya di subscribe juga. Kalau udah semua, yuk kita lanjut. Mari kita flashback dulu sejenak ke episode 11. Anime Tokyo Revenger episode 11 benar-benar menjadi episode yang sangat indah bagi Takemichi. Bagaimana tidak? Di anime Tokyo Revenger episode 11 ini, Takemichi berhasil menyelamatkan Raken dan kematiannya si Hinata, memperbaiki reputasinya di masa lalu, serta dapat bertemu kembali dengan pacarnya yaitu Hinata. Yang pertama ada Takemichi bertemu dengan Hinata di masa depan. Di masa depan dibuka dengan Takemichi yang kembali ke masa depan, yang dimana Takemichi dapat bertemu kembali dengan Hina untuk pertama kalinya di masa depan itu. Hina yaitu pacarnya Takemichi, satu-satunya yang dari sejak SMP Takemichi sukai. Dulunya si Hina mati karena kecelakaan. Dia kecelakaan yaitu tertabrak oleh mobil yang dikendarai dari geng bernama yaitu Toman. Tapi di masanya sekarang Takemichi dapat bertemu kembali dengan Hina, di mana ada scene Takemichi disuruh bertemu kembali dengan si Hina oleh Naoto. Akan tetapi Takemichi merasa malu alias canggung karena menurutnya Takemichi bukan siapa-siapa bagi si Hina, atau sangat asing lah oleh Hina di masa depan ini. Terus Takemichi pulang dan di pintu keluarnya apartemen si Hina, Takemichi berpapasan dengan Hina di situ hingga ngajak Takemichi pergi ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya Takemichi ngobrol sama Hina yang ditemani oleh Naoto. Karena Naoto merasa akan mengganggu percakapannya, Naoto lalu pergi keluar rumah. Takemichi malah menariknya supaya Naoto tidak kemana-mana. Untuk mencairkan suasana, lalu Naoto mengajak Hina dan Takemichi pergi berjalan-jalan. Yang kedua, Hina di masa depan yang masih menggunakan kalungnya pemberian dari Takemichi. Di tengah perjalanan di mobil, mereka bertiga masih aja tetap kelihatan canggung. Lalu tiba-tiba Naoto ada telepon. Dia mendapatkan tugas dadakan dari kantornya di mana ia bekerja, dan Naoto pun lekas pergi meninggalkan si Takemichi bersama Hina tuh berduaan. Setelah sekian lama berkendara, Hina pun ngajak Takemichi jalan-jalan kaki. Takemichi pun mengiyahkan jalan kakinya si Hina, dan parkirlah tuh mobil di taman. Mereka berdua lalu berbincang. Takemichi melihat Hina yang masih menggunakan kalung pemberiannya. Itu adalah kalung semanggi berdaun 4 yang dapat mengeluarkan sihir amat dahsyat. Bukan itu anime sebelah ya. Maaf. Kalung itu adalah pemberian Takemichi pas sewaktu festival kembang api itu. Ungkapan permintaan maafnya Takemichi kepada Tachibana Hina, dan ia memberikan kalung itu. Kalung yang katanya cuman hadiah karena tidak bisa menemani Hina di malam festival itu, dan melibatkan Hina dalam tawuran antar Toman dengan Mobius. Padahal itu kalung intinya sih buat kenang-kenangan si Hina sebenarnya. Ketiga ada Takemichi yang tidak tahu kalau pernah ngacangin si Hina di taman itu. Setelah jalan-jalan dan berbincang dengan si Hina, Hina berkata bahwa ada seseorang yang ia sukai dari dulu sampai sekarang. Pokoknya spesial banget lah buat si Hina katanya. Di situ tapi
Hina malah menangis karena orang yang Hina sukai katanya ngacangin atau cuekin si Hina. Di tempat itu Takemichi pun di situ baru ngeh atau tersadar bahwa orang yang Hina maksud adalah dirinya. Dia tidak tahu kalau dirinya sewaktu sudah pergi ke masa lalu malah ngacangin si Hina di situ atau di taman itu. Padahal Hina adalah satu-satunya pacarnya Takemichi yang sangat Takemichi cintai. Lalu Takemichi pun pergi ke WC mencoba mencerahkan pikirannya dan menyuruh Hina pergi ke mobil duluan. Ada Takemichi yang bertemu dengan Hanma di masa depan. Setelah Takemichi mencoba mencerahkan pikirannya di WC, dia bergegas keluar dan di pintu keluar pun Takemichi bertemu dengan seseorang yang dimana seseorang itu tidaklah asing baginya. Ya, itu adalah Hanma di masa depan. Hanma berkata, "Loh, kok kamu ada di sini?" dan bergegas pergi sambil berbicara sendiri itu si Hanma. Yang dimana isi dari kata-katanya Hanma adalah, "Iyalah, kukira dapat menghabisinya sekaligus." Takemichi pun melihat tato yang ada di tangan orang itu. Ya, itu adalah tatonya si Hanma, yang dimana tato itu sama seperti saat pertarungannya Toman dengan Mobius, yang dimana si Hanma menangkis tendangannya dari Mikey. Karena tidak enak hati, lalu Takemichi bergegas pergi menyusul Hina secepatnya. Yang kelima, Kisaki adalah penguasa Toman di masa ini. Setelah Takemichi berpapasan dengan Hanma, dia berlari menuju mobil sambil merasakan cemas karena takut terjadi apa-apa kepada Hina. Ternyata benar saja ada mobil besar yang ngebut mengarahkan kepada mobil di mana di dalam mobil itu ada Hina yang sedang menunggu Takemichi dan menabrak mobilnya Takemichi. Takemichi yang terkejut melihat mobil itu menabrak mobilnya dan melihat pelaku yang mengendarai mobil besar itu adalah temannya sendiri, yaitu Akun. Akun pun berkata kepada Takemichi yang isi perkataannya, "Ternyata kau tidak ada di dalam mobil itu. Takemichi, tolonglah selamatkan yang lainnya." Yang lainnya juga berkata dia sangat takut kepada Kisaki Teta karena dia adalah penguasa Toman di masa ini, yang dimana Kisaki menyuruh Akun untuk menabrak mobil itu. Lalu scene diakhiri dengan Takemichi yang membuka pintu mobil yang di dalamnya ada si Hina dan menyuruh Hina untuk keluar. Hina pun hanya bisa pasrah karena dia tidak bisa keluar, kakinya sudah terjepit oleh setir mobil. Juga berkata bahwa kakinya itu udah mati rasa. Lalu Takemichi pun memeluk Hina sambil menangis dan menyatakan perasaannya di situ kepada Hina. Hina pun mendorong Takemichi agar tidak mati bersamanya dan boom, mobil pun meledak. Itulah scene terakhir dari anime Tokyo Revenger episode 12. Akankah Takemichi kembali ke masa lalu dan mengembalikan lagi keadaannya masa depan sekarang? Ya, kita tunggu saja ya minggu depan. Soalnya animenya tayang seminggu sekali. Tapi buat yang penasaran, bocorannya sudah ada di manganya. Ya tentunya saja spoiler ya bagi buat penikmat anime Tokyo Revenger. Maka udah dulu pembahasan aku tentang isi dari Tokyo Revenger episode 12 ini. Maaf bila ada salah-salah kata dan pengucapan yang tidak bisa aku sebutkan dengan jelas. Terima kasih sudah menonton video aku. See you next time. Salam sehat selalu.